Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas tentang perusahaan Amazon. Adapun anggota dari kelompok 4, yang pertama Dita Sopida, yang kedua Eva Fatima, yang ketiga Fani Nurafni, yang keempat Ranti Lisnawati, dan yang terakhir Widya Salsa Fauzia. Adapun yang akan kami bahas dari perusahaan Amazon, yang pertama History Amazon, yang kedua CRM, yang ketiga ERP, yang keempat SCM, yang kelima e-commerce, dan yang terakhir e-money. Didirikan oleh Jeff Bezos pada tahun 1994 dan diadakan pada Juni 1995. Jeff Bezos menulis sendiri bisnis plan atau rencana bisnis perusahaan impiannya ini dan memilih Seattle sebagai tempat memulai usahanya karena lebih mudah untuk mencari staf IT pada masa itu. Perusahaan ini awalnya diberi nama Kadabra, namun orang sering salah mendengarnya sebagai kadaver yang artinya mayat atau bangkai. Nama Amazon dipilih karena sungai Amazon adalah sungai terbesar di dunia yang melambangkan ukuran yang sangat besar, dan karena nama ini diawali dengan huruf A dengan harapan akan berada di paling atas dalam daftar pencarian. Jeff Bezos merancang 20 daftar jenis barang yang ingin dipasarkannya, namun kemudian dipersempit menjadi 5 jenis saja yang dianggap paling memberi peluang profit. Kelima jenis produk tersebut yaitu buku, software, hardware, video, dan CD. Amazon yang bermarkas di Seattle, Washington, Amerika Serikat ini didirikan dengan dasar analisis yang konkret dan mendalam. CEO pertama perusahaan ini melihat peluang besar online yang besar kaitannya dengan prediksi perkembangan teknologi internet yang akan terjadi di masa depan. Di sini aku akan ngebahas tentang CRM, Customer Relationship Management atau manajemen hubungan pelanggan di perusahaan Amazon. Tapi sebelum ngebahas lebih jauh, aku akan sedikit ngejelasin tentang CRM. Nah, CRM ini tuh adalah strategi bisnis yang bertujuan untuk meningkatkan prospek penjualan, mengkonversikan orang-orang untuk menjadi pelanggan, dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada, serta berusaha untuk membuat pelanggan puas dan loyal. Di zaman yang semakin berkembang dan teknologi juga semakin canggih, maka muncullah internet dan muncul juga istilah digital marketing. Jadi digital marketing ini tuh adalah salah satu peluang bisnis bagi siapa saja yang menjalankan bisnisnya secara online. Jadi mereka itu bisa memasarkan atau mempromosikan produknya melalui jejaring internet. Sama halnya dengan perusahaan Amazon, pada awalnya mereka juga menjual buku secara online. Tapi kembali lagi sesuai dengan tujuan perusahaan, bahwa perusahaan Amazon ini berdiri bukan untuk menjadi toko buku online terbesar di dunia, melainkan untuk menjadi toko serba ada online terbesar di dunia. Nah, terbukti dengan penawaran yang mereka tawarkan kepada para pelanggannya, yaitu bukan cuma buku aja, tapi mereka juga menawarkan berbagai item dan layanan yang bisa dinikmati oleh para pelanggannya. Nah, seperti yang terjadi di tahun 2000-an, perusahaan Amazon ini tuh mampu mengumpulkan sebanyak 3 juta pelanggan baru, padahal pada saat itu digital marketing tuh masih terdengar asing di telinga publik. Tapi mereka tuh benar-benar bisa memanfaatkan situasi yang ada sehingga mereka bisa mengumpulkan pelanggan baru dengan sebanyak itu. Nah, seperti yang terjadi juga di tahun 2002. Perusahaan Amazon ini tuh pernah dijuluki sebagai toko online terbaik versi majalah Yahoo karena mereka itu mampu melakukan penjualan sebanyak 56 juta item, bahkan lebih yang terjual. Keren banget kan, di zaman yang istilahnya digital marketing tuh baru berkembang, tapi mereka tuh udah bisa memanfaatkan situasinya. Nah, karena hal ini perusahaan Amazon itu tuh mendapatkan citra yang baik di mata para pelanggannya. Nah, dalam hal ini juga perusahaan Amazon itu mendapatkan keuntungan karena ketika mereka sudah mendapatkan citra yang baik di mata para pelanggan, otomatis pelanggan akan merasa puas dan secara tidak langsung mereka itu bisa saja mempromosikan produk-produk dari perusahaan Amazon ini secara tidak sadar dari mulut ke mulut. Seperti misalnya saya mempromosikan produk dari Amazon ini ke rekan atau ke keluarga saya. Nah, di
Di saat ini zaman yang sudah semakin canggih ya, internet juga sudah semakin berkembang dan digital marketing sudah banyak digunakan oleh para pebisnis. Nah, Amazon ini tuh benar-benar memanfaatkan sekali situasinya. Terbukti dengan mereka itu memunculkan salah satu situs yang bisa diakses melalui Amazon.com. Situs ini itu dibuat dengan tujuan agar mereka itu bisa melakukan interaksi, komunikasi, dan transaksi jual beli dengan pelanggannya secara online dan secara instan tentunya. Nah, website ini tuh bisa diakses oleh siapa saja. Selain bisa diakses oleh siapa saja, platform ini tuh dilengkapi dengan fitur-fitur yang menarik yang bisa diakses dan dinikmati oleh para pelanggannya serta mudah dioperasikannya. Nah, dalam hal digital marketing, dalam membangun hubungan dengan pelanggannya, perusahaan Amazon ini selalu melakukan promosi dan memberikan layanan terbaik kepada para pelanggannya. Bukan hanya pelanggan lama dan pelanggan tetap, tetapi pelanggan baru juga akan mendapatkan pelayanan terbaik. Nah, promosi juga dilakukan melalui email promosi atau iklan portal. Selain dari promosi, perusahaan Amazon juga melakukan strategi diskon, yang mana strategi diskon ini tuh dinilai sangat ampuh untuk menarik perhatian para pelanggan. Nah, dalam platform Amazon.com ini, perusahaan juga dilengkapi dengan fitur-fitur yang menarik. Salah satu fiturnya itu adalah fitur layanan pelanggan. Fitur ini tuh adalah fitur yang bisa digunakan oleh para pelanggan ketika mereka mendapatkan kendala selama berlangganan di Amazon.com. Jadi segala keluhan bisa mereka keluhkan pada fitur ini, dan pihak perusahaan akan mengatasi dan memberikan solusi terbaiknya. Nah, dalam menjalankan dan mengimplementasikan CRM di perusahaan Amazon ini tuh memiliki 3 kunci dasar yang harus mereka terapkan. Yang pertama, mereka itu selalu memilih pegawai dengan kualifikasi yang bagus atau pegawai yang profesional. Kedua, mereka juga selalu membuat strategi-strategi baru agar si CRM ini tuh bisa diterapkan dengan baik di perusahaan. Dan perusahaan Amazon juga selalu menggunakan teknologi-teknologi canggih dan terbaru yang bisa memadai proses CRM ini. Jadi secara keseluruhan tujuan CRM di perusahaan Amazon ini tuh untuk mengintegrasikan proses penjualan, layanan, dan komunikasi untuk mencapai tujuan keseluruhan, yang mana untuk membangun dan meningkatkan bonding yang kuat antara perusahaan dan pelanggannya. Amazon sebelum menerapkan ERP, pada tahun 2000, Amazon mulai menerapkan platform perdagangannya kepada pengecer dan pemasok lainnya dengan perantara untuk menemukan pelanggan ideal bagi pemasok dan sebaliknya. Sistem ERP yang diterapkan oleh perusahaan Amazon. Yang pertama, manajemen hubungan pelanggan itu CRM. Yang kedua, kelola dan sinkronisasi komunikasi dan informasi antara pemasok dan pelanggan. Yang ketiga, hasilkan basis data. Yang keempat, hasilkan keuntungan komersial. Yang kelima, menyesuaikan kebutuhan pelanggan dengan produk yang ditawarkan perusahaan. Yang keenam, otomatisasi proses. Yang ketujuh, keuntungan. Yang kedelapan, desain strategi pemasaran. Yang kesembilan, meningkatkan value penjualan dan pendapatan. Yang ke-10, meningkatkan komunikasi antara departemen perusahaan. Yang ke-11, meningkatkan loyalitas pelanggan. Sistem ERP yang diterapkan Amazon SAP ERP di AWS. Yang pertama, memberikan hasil yang jauh lebih cepat melalui penggunaan SAP HANA yang memberikan hasil dalam beberapa minggu. Yang kedua, kebutuhan data meningkat dari waktu ke waktu. Yang ketiga, Anda dapat mengurangi biaya layanan di mana Anda hanya membayar untuk sumber daya infrastruktur yang Anda butuhkan. Yang keempat, lisensi tambahan tidak dibeli karena memberikan kemudahan migrasi dengan lisensi Anda sendiri, sehingga Anda dapat memanfaatkan investasi. Yang kelima, menawarkan tingkat dan ketersediaan yang lebih tinggi dengan satu instalasi. Hal lain yang ditawarkan alat ini adalah SAP HANA Beyond di AWS. Tantangan yang dihadapi perusahaan saat menggabungkan ERP. Tantangan utama yang dihadapi Amazon ketika memasukkan inovasi tersebut berdampak pada perubahan filosofi bisnis, karena mereka telah menggunakan sistem yang sama sekali berbeda selama bertahun-tahun, dan fakta menggabungkan ERP ini memerlukan perubahan signifikan tertentu pada model bisnis konvensional yang digunakan atau dikelola Amazon. Tantangan lain yang mereka hadapi di awal mencoba untuk memiliki sesedikit mungkin kesalahan dengan server. Dan untuk itu, orang-orang yang berada di lokasi yang mengawasi sistem baru diperlukan. Proses implementasi ERP umum sistem Amazon, ERP waktu, biaya, modul yang telah difokuskan, dan lain-lain. Ini berfokus pada modul pengumpulan data, penyimpanan data pribadi, rekomendasi, layanan pelanggan, pasar Kindle, dan pengembalian.
Sekarang, seperti yang disebutkan, Amazon tidak pergi ke pasar untuk mencari perangkat lunak terbaik, melainkan memutuskan untuk menginvestasikan banyak waktu dan uang untuk membuat perangkat lunaknya sendiri, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan spesifiknya. Butuh beberapa tahun untuk mengimplementasikan ERP, sulit untuk mengatakan dengan tepat berapa lama sejak perusahaan berfokus untuk menciptakan CRM terbaik sejak awal. Biaya berlangganan, biaya para pengguna, biaya perlayanan, biaya penyesuaian, pelatihan, migrasi informasi, antara lain harus diperhitungkan. Oleh karena itu, biaya penerapan sistem ini sangat besar dalam waktu dan uang. Kemiripan sebelum implementasi. Yang pertama, gugatan atas penggunaan informasi antar pesaing. Yang kedua, kurangnya sistem yang akan mendukung peningkatan penggunaan internet, pesanan rumah. Yang ketiga, strategi pemasaran. Yang keempat, ketidakpatuhan dengan waktu pengiriman. Tantangan yang dihadapi perusahaan saat menggabungkan ERP untuk mengaktifkan prosesnya. Yang pertama, email pelanggan dengan pembelian yang direkomendasikan, memberikan pengguna halaman web tertentu di mana artikel yang mungkin menarik bagi perusahaan saat dipromosikan. Yang ketiga, ini memungkinkan penggunaan untuk melakukan pembelian tanpa harus memasukkan kembali detail pembayaran. Yang keempat, menawarkan promosi dan insentif. Yang kelima, kelola program loyalitas. Yang keenam, berkomunikasi dengan pelanggan untuk menyelesaikan masalah apapun. Berikutnya yaitu ada SCM atau Supply Chain Management atau yang biasa disebut dengan manajemen rantai pasok. Nah, lalu bagaimana Supply Chain Management yang ada di perusahaan Amazon pada awal didirikan hingga saat ini? Yang pertama yaitu pada saat didirikan atau saat adanya digital. Jeff Bezos sebagai pendiri dan pemilik perusahaan sudah merancang dengan sangat baik segala hal mengenai perusahaannya, mulai dari nama perusahaan, pendanaan hingga bagaimana produk akan dipasarkan. Amazon memiliki situs online yang diberi nama dengan Amazon.com untuk memasarkan produknya yang berupa buku. Mereka bekerja sama dengan penulis dan perusahaan penerbitan untuk memasok buku yang akan dijual. Supply Chain Management dirancang dengan sangat baik sehingga pada bulan pertamanya bisnis Amazon sudah mampu menjual produknya ke 50 negara bagian Amerika Serikat dan sudah mampu menghasilkan transaksi sebesar $20.000 per minggu. Bagaimana Supply Chain Management yang ada di perusahaan Amazon pada saat ini? Supply Chain Management merupakan salah satu kunci keberhasilan Amazon dalam memajukan perusahaannya. Hal tersebut didukung dengan kombinasi dari teknologi yang sangat canggih, jaringan warehouse yang luas, manajemen inventory yang berlapis, hingga transportasi yang memadai. Berikut Supply Chain Management di perusahaan Amazon di era digitalisasi yang semakin maju. Yang pertama yaitu ada Outsourcing Inventory Management, yaitu di mana jika e-commerce lain memerlukan 3 atau 4 hari dalam melakukan pengiriman barang, maka Amazon mampu melakukan pengiriman hanya dalam hitungan jam paling maksimal sehari. Yang kedua yaitu ada Delivery Option to Customer, yaitu pilihan tipe pengiriman barang dari yang paling cepat sampai pengiriman normal, yaitu ada Push, yaitu penempatan gudang di area yang strategis lebih dekat dengan kota atau metropolitan, sehingga pesanan pelanggan bisa cepat ditindaklanjuti dan dikirim dari gudang terdekat. Yang keempat ada Amazon Warehouse Class and Zone, yaitu pemberian kode unik pada produk untuk mempermudah pencarian barang dan mempermudah proses pesanan pembeli. Yang kelima ada Warehouse Automation, yaitu penggunaan robot sebagai pengganti manusia dalam melakukan pekerjaan atau produksi agar lebih fleksibel. Yang keenam yaitu ada Supply Chain Cost, di mana Amazon mampu menjaga efisiensi keseluruhan biaya per unit secara keseluruhan hingga tingkat paling minimal. Nah, yang berikutnya adalah e-commerce. E-commerce secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Selain itu, e-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Adapun e-commerce terdahulu dari perusahaan Amazon hanya menjual produk yang berupa buku saja, namun dalam ranah internasional di situsnya yaitu Amazon.com. Berikut e-commerce dari perusahaan Amazon. Yang pertama, Amazon.com, yang kedua, Amazon Fresh, yang ketiga, Amazon Luna, yang keempat, Amazon App Store, yang kelima, Amazon Music, yang keenam, Amazon Prime. Di sini saya akan memaparkan e-money yang ada di perusahaan Amazon. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang e-money. E-money adalah pembayaran yang berbentuk elektronik di mana nilai uangnya disimpan di media elektronik tertentu. Biasanya transaksinya menggunakan jaringan internet karena pemakaiannya menggunakan perangkat, telepon pintar atau komputer. Pada
Pada saat berdiri, perusahaan Amazon sudah menggunakan metode pembayaran digital, yaitu transfer. Seiring berjalannya waktu dan digital marketing semakin berkembang, perusahaan Amazon menyediakan platform untuk melakukan pembayaran, yaitu Amazon Payment. Amazon Payment adalah pembayaran online yang memungkinkan pelanggan membayar pembelian mereka menggunakan akun Amazon. Untuk melakukan pembayaran, pelanggan dapat menggunakan kartu kredit, rekening bank, atau saldo yang ada di akun Amazon mereka. Adapun metode pembayaran yang disediakan di platform perusahaan Amazon, yang pertama ada credit card, gift card, promotional code, yang keempat Amazon.com store code, dan yang terakhir bank account, yaitu khusus untuk warga Amerika. Pada saat ini, metode pembayaran di perusahaan Amazon semakin bertambah, yaitu bisa melakukan pembayaran melalui Alfamart dan Indomart. Kesimpulan, memulai tujuan Amazon dalam menjual buku di internet, menyadari bahwa penggunaan ini meningkat 2,3% setiap tahun pada masa itu. Dia memutuskan buku-buku 20 produk untuk dijual. Hari ini berkas AWS atau Amazon Web Service, platformnya telah berkembang tidak hanya untuk mendistribusikan buku, tetapi juga semua jenis produk online, musik, film, dan serial, serta area konsultasi dan pengembangan perangkat lunaknya sendiri untuk perusahaan. Situasinya sebelum dan sesudah sangat berbeda, memuaskan, dan untuk diikuti oleh sebagian besar pengusaha-pengusaha di seluruh dunia. Adapun saran yang kami berikan untuk perusahaan Amazon, yang pertama meningkatkan strategi, yang kedua lebih menganalisis informasi, penyimpanan data, dan bersaing secara bijak. Yang ketiga, memudahkan negosiasi harga setelah deal. Yang keempat, perlindungan harga kepada konsumen. Yang kelima, produk tersedia juga harga rendah. Yang keenam, Amazon lebih meningkatkan keamanan dan mengatasi masalah seperti pesan palsu. Yang terakhir, pengiriman harus lebih tepat waktu dari jadwal yang telah ditentukan.